Hi everyone, I'm Vali. Today I would like to show my video. This is the signing of management and entrepreneurship. Let's start to see my video and happy watching. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai 3 tahap dari implementasi bisnis. Tahap yang pertama yaitu presentasi dari perencanaan bisnis yang sudah dilalui pada minggu lalu. Isi dari bisnis plan sendiri yaitu yang pertama adalah latar belakang singkat bisnis, visi misi, analisis SWOT, analisis pemasaran, analisis produksi, serta permasalahan dan solusi. Berikut adalah manfaat dari pembuatan bisnis plan. Manfaat yang pertama yaitu tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Perencanaan bisnis plan adalah untuk merancang strategi dan rencana awal sebuah bisnis yang baru akan dirintis. Tentu saja akan sulit berkembang jika dijalankan tanpa sebuah perencanaan yang jelas. Maka dengan menyusun sebuah rencana bisnis, Anda akan lebih terarah mencapai target yang ingin dicapai. Manfaat yang kedua yaitu bisnis plan akan meminimalisir resiko gagal. Saat membuat bisnis plan, Anda menjadi tahu masalah yang akan dihadapi dan bisa mempertimbangkan dampak dari setiap masalah tersebut, serta mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Manfaat yang selanjutnya yaitu memprediksi masa depan. Dengan bisnis plan yang matang, Anda dapat memprediksi masa depan bisnis. Anda dapat membuat gambaran jangka pendek, menengah, hingga panjang. Meski hal ini bersifat subjektif, namun tidak menutup kemungkinan prediksi tersebut dapat direalisasikan. Tentu saja, peramalan tersebut harus didukung dengan adanya riset dan survei yang dapat dituangkan dalam strategi. Memasuki pada tahap yang kedua yaitu implementasi dari perencanaan bisnis berupa pembuatan produk. Sebelumnya akan dikenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan produk. Alat yang pertama yaitu ada sendok makan, kemudian moka pot. Alat yang ketiga ada teko kopi, gelas ukur, gelas loki, kompor, sendok takar kopi. Bahan yang digunakan yang pertama ada botol sebagai wadah, kemudian ada stiker yang akan ditempel pada wadah, kopi bubuk hitam, air mineral, dan bahan yang terakhir ada susu UHT full cream. Kita memakai dari Diamond. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari pembuatan produk. Untuk langkah yang pertama yaitu tuangkan air dari teko kopi ke dalam moka pot. Isi air hingga memenuhi moka pot. Untuk step yang selanjutnya yaitu pasang saringan moka pot, kemudian isi dengan kopi bubuk hitam. Kopi dituangkan sebanyak 3 kali sendok takar kopi, lalu ratakan dan tamping kopi dengan sendok takar kopi. Gunanya agar kopi menjadi padat.
Masuk pada langkah yang ketiga, panaskan kopi dalam moka pot di atas kompor hingga intisari dari kopi keluar dari moka pot. Tunggu hingga semua intisari keluar dari moka pot. Untuk step yang keempat, tuangkan susu UHT full cream ke dalam gelas ukur sebanyak 150 ml. Step yang selanjutnya yaitu step yang kelima. Campurkan kopi hitam dari moka pot yang sudah direbus dengan susu UHT full cream. Tuangkan kopi dalam gelas ukur sebanyak 2 gelas loki. Step yang selanjutnya yaitu yang keenam. Aduk kopi susu dengan sendok agar tercampur merata. Masuk pada tahap yang ketujuh. Tuangkan kopi susu ke dalam botol 250 ml hingga penuh. Langkah yang ke-8, beri stiker. Langkah yang ke-8, beri stiker pada kemasan botol kopi susu. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah ke-9, masukkan kopi susu ke dalam freezer hingga beberapa saat. Untuk tahapan yang ketiga yaitu marketing atau pemasaran. Pemasaran dari produk sendiri memanfaatkan platform online dengan mengunggah story pada WhatsApp dan Instagram. Sumber daya pendukung untuk penjualan produk menggunakan platform online berupa jasa pengiriman barang dengan Grab Express. Kendala dan solusi dari bisnis yang telah direalisasikan yang pertama yaitu produk hanya dapat dipasarkan untuk wilayah terdekat. Solusinya untuk menjangkau wilayah yang jauh dengan menggunakan Grab Express. Untuk kendala yang kedua yaitu produk tidak dapat bertahan lama. Untuk solusi yang disediakan yaitu dengan memasukkan produk pada freezer. Berikut adalah manfaat yang bisa dirasakan dari berbisnis di usia muda. Yang pertama yaitu memiliki banyak kesempatan dan belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah hal biasa dalam menjalankan sebuah usaha. Kegagalan dapat menjadi sebuah pembelajaran bisnis agar tidak mudah menyerah. Mengalami kegagalan usaha di usia belia bukanlah masalah. Artinya akan ada banyak peluang untuk mencoba berbagai hal hingga akhirnya akan menemukan jenis bisnis dan formula yang tepat. Manfaat yang kedua yaitu memupuk rasa percaya diri. Menjadi seorang pengusaha di usia muda memang tidak mudah. Berintis usaha di usia muda dan pada akhirnya meraih kesuksesan secara otomatis akan menumbuhkan kepercayaan diri.
Memiliki kepercayaan diri tidak hanya untuk kepentingan individu, tapi juga untuk kepentingan usaha. Untuk manfaat yang ketiga, yaitu masih punya banyak energi lebih. Berbisnis akan membuat seseorang menjadi sibuk. Banyak hal yang harus dikerjakan. Energi bisa terkuras setiap hari. Namun saat Anda masih muda, kondisi kesehatan masih baik, badan masih sehat dan bugar, sehingga masih punya energi yang lebih untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis. Manfaat yang keempat yaitu jaringan pertemanan yang semakin luas. Nah, ini adalah hasil dari produk es kopi susu yang sudah selesai dibuat. So, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk order es kopi susu by Citra Loka Coffee. Thanks for watching my video and see you next time.